Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project saya dan juga tugas kelas saya, yaitu membuat program tic-tac-toe dengan implementasi dari algoritma Minimax. Pertama, di sini saya menggunakan program HTML, CSS, dan JS. Jadi HTML-nya hanya untuk kerangka saja supaya nanti bisa dipanggil ke browser. Hanya seperti ini, hanya memanggil CSS, lalu ada judulnya praktikum CP dan memanggil JS saja. Lalu CSS-nya di sini saya hanya memanggil canvas, itu gunanya untuk membuat kanvas kosong nantinya di halaman web. Dan di sini saya beri web tab highlight colornya warna hitam. Berlanjut ke programnya, yaitu program JS-nya. Sini kita paling atas, ini ada variabel global yang saya gunakan. Sini pertama ada variabel canvas, ctx, ada lebar page, tinggi page, ukuran papan, lebar papan, tinggi papan, ukuran kotak, offset kotak, player turn, player first, index mouse, dan game status. Lalu sini ada konfigurasinya. Sini ada config yang dalamnya ada margin luar kotak untuk mengatur seberapa besar margin yang ada di luar kotak. Saya beri sebesar 48. Lalu ada margin dalam kotak. Sini saya beri besar 4. Ada warna background dari kanvasnya. Sini saya ubah sini menjadi RGB 205 7676. Lalu warna kotaknya saya ubah juga menjadi warna seperti ini. Lalu warna gambarnya saya juga menggunakan RGB dengan hexadecimal seperti ini. Lalu warna hover gambarnya juga saya beri RGB seperti ini. Lalu ada warna garis menang, di sini saya beri warna seperti ini. Lalu ada lebar gambar saya beri nilai 8. Lalu ada lebar garis menang, sini saya beri sebesar 12. Oke, sini lanjut ke setup atau initialization. Sini saya membuat function yaitu dengan nama buat canvas. Nah, sini saya mengambil elemen dari tag body. Lalu di sini untuk membuat elemen dari kanvasnya, lalu sini untuk mengatur posisi dari kanvas menjadi absolute. Ya. Lalu sini mengatur marginnya, yaitu margin top, left, bottom, dan right-nya saya buat 0. Lalu sini saya mengatur agar kanvas menjadi 2D. Lalu bodinya sini saya append ke kanvas. Lalu berikutnya saya membuat function yang bernama ukuran kanvas. Di sini untuk mengatur ukuran dari kanvasnya. Nah, sini untuk mengatur lebarnya, itu lebar page sama dengan canvas width sama dengan window inner width. Lalu sini untuk mengatur tinggi kanvasnya. Lalu di sini untuk mengatur ukuran papannya. Lalu sini untuk mengatur ukuran kotak. Lalu sini untuk mengatur jarak antar kotak. Berikutnya di bawah ini untuk mengatur lebar papan dan untuk mengatur tinggi dari papannya. Berikutnya sini ada mengatur fungsi sebagai yang jalan duluan. Nah, sini saya membuat function pertama init. Sini ada variabel i, lalu ada saya membuat array kotak dengan isian 0 sini untuk menyimpan dari nanti permainannya. Lalu sini saya buat loop for i sama dengan 0, lalu i kurang dari 9, lalu i plus plus. Terus sini nanti jika pemain memasukkan jawaban, maka akan simpan di dalam array kotak ini. Nah, sini akan bertipe 0 pertama kali. Nanti ketika diisi maka akan diisi oleh nilai 0. Lalu game statusnya sini winner sama dengan 0, lalu player turn sama dengan 1 main player first, lalu player first sama dengan 1 main player first. Lalu index mouse saya buat min 1. Lalu di sini saya memanggil function dari pergantian giliran. Oke, next di sini di bawah ada fungsi untuk memasukkan langkah. Sini saya membuat function dengan bernama tambahkan langkah, lalu index, lalu sini parameternya ada index dan player. Nah, sini bisa dilihat sendiri, jadi ada kotak, lalu di dalamnya parameter index, lalu sama dengan player. Lalu game status sama dengan get outcomes kotak, lalu pergantian giliran saya panggil lagi fungsinya. Nah, sini ada membuat function pergantian giliran. Nah, sini jika game status winner sama dengan 0, maka player turn adalah player pertama. Lalu jika player turn sama dengan 1, maka AI move kotak, player turn itu nanti yang jalan duluan adalah AI nya. Lalu index mouse sama dengan min 1, lalu sini ada function draw. Function draw ini nanti ada di bawah ya. Berikutnya
Di sini ada function cek posisi mouse. Di parameternya ada mouse X, mouse Y, dan klik. Sini ada variabel left, top, index, I, dan J. Sini ada nested loop ya, ada for di dalam for. Ini fungsinya adalah untuk mengecek posisi dari mouse-nya. Dan nantinya ketika di over maka akan keluar silang tapi agak buram gitu. Nanti bisa dilihat di demonya. Sini langsung saja kita ke function cari langkah. Nah, function cari langkah di sini ada memiliki variabel langkah yang bertipe array dan i. Lalu sini ada for, ada looping for i sama dengan 0, i kurang dari 9, lalu i plus plus. Nah, sini jika papan di dalamnya i sama dengan 0, maka akan langkah push i. Jadi masukkan nilai i maksudnya ke dalam papan i ini nanti. Lalu return langkah dot leg lebih besar dari 0. Nanti jika benar maka akan memberikan nilai langkah, jika salah akan memberikan nilai 0. Di sini ada function bernama getOutcomes yang parameternya adalah papan. Jadi variabel i lalu kotak kosong. Di sini cek kondisi apakah menangnya dia itu horizontal atau vertikal. Seperti ini ya. Nah, lalu di sini untuk mengecek jika kondisi menangnya dia posisi diagonal. Seperti ini. Lalu jika belum ada pemenang maka akan memanggil cari langkah, function cari langkah yang isinya adalah papan. Lalu jika masih ada kotak kosong, permainan belum berakhir. Nah, di sini maka akan ada if yang parameternya kotak kosong, lalu di return winnernya belum ada 0 dan kotak itu masih ada kotak kosong. Nanti dicari gitu. Nah, di sini jika sudah ada pemenangnya maka winner sama dengan -1, lalu kotaknya 0, berarti tidak ada kotak kosong. Dan pemenang sudah ada. Oke, di sini mengatur algoritma dari algoritma minimax-nya. Di sini ada function move, di sini parameternya adalah papan dan player. Lalu ada variabel outcomes sama dengan getOutcomes papan. Lalu ada langkah terbaik, base alpha beta saya beri nilai -2. Lalu ada tes alpha beta dan ada tes papan dan ada i. Nah, di sini terdapat looping for i sama dengan 0, lalu i kurang dari outcomes dot kotak dot length, lalu i plus plus. Dari sini tes papan sama dengan papan slash saya beri nilai 0, lalu tes papan parameternya ada outcomes kotak, lalu sini kotaknya berupa array yang isinya adalah i nanti sesuai loopingnya sama dengan player. Lalu tes alpha beta sama dengan alpha beta, tes papan miss 999, lalu 999 player false. Di sini ada tambahkan langkah terbaik, player. Nah, sini belum saya tambahkan, maksudnya nanti kita lihat di bawah fungsinya ini. Terus ini ada function yang selanjutnya, ada function alpha beta. Jadi parameternya ada papan, a, b, player, dan masing-masing player. Bisa dilihat seperti ini isinya. Dapat if, lalu dapat ada if lagi, lalu if, lalu else, lalu terdapat if lagi yang dalamnya terdapat for, yang dalamnya terdapat if lagi, lalu di break, lalu di return a. Sini jika nilainya maximizing player maka akan mereturn a, jika nilainya minimizing player maka akan mereturn b. Begitu. Lalu sini ada draw function. Di sini terdapat function bernama draw yang ada variabel left, top, hover, i, j, index. Nah, di sini ada ctx fill style sama dengan config warna background. Sini untuk mengatur warna backgroundnya ada ctx fill rect, saya beri nilai 0,0, lebar pack, lalu tinggi pack. Lalu sini ada nested looping ya, ada for i sama dengan 0, lalu i kurang dari 3, i plus plus. Lalu di dalamnya ada for lagi bernama dengan nilai j sama dengan 0, j kurang dari 3, dan j plus plus. Nah, di sini left sama dengan lebar papan plus i kali offset kotak, lalu top tinggi papan plus j kali offset kotak, lalu indeksnya saya beri nilai koordinat indeks i, j. Di sini hover, untuk mengatur hovernya itu indeks sama dengan indeks max. Jadi nanti akan keluar hovernya jika indeksnya sama dengan indeks max. Di sini ada function draw kotak yang, nah fungsinya sebelah sini. Lalu saja sebelah sini function draw kotak.
bisa dilihat ada player, left, top, size, dan mouse. Di sini ada if, jika player 0, player 0, kalau seperti ini bisa dilihat sendiri ya. Lalu sini ada function draw x, sini ada parameternya nilainya left, top, size, lalu variabelnya ada x1 sama dengan left plus 0,2 kali size dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada function draw o, ini sebenarnya sama saja, cuma di sini x dan y nya hanya 1 dan ada nilai radiannya. Lalu di sini ada function gambar garis. Jadi gambar garis ini untuk gambar garis kemenangan ya, nanti akan saya demokan. Nah, hasilnya akan seperti ini variabelnya, lalu ada x1, x2, y1, y2, dan ada di sini ada stroke juga. Lalu di sini ada function point rect, lalu ada coordinate index. Di sini untuk menunjukkan coordinate index dari mouse ya. Nah, jadi ada event handler atau listener seperti ini. Ada on load, ada on resize, on mouse move, on mouse down, dan ada on key down. Di sini hanya itu library saja seperti ini. Selanjutnya kita akan mendemokannya langsung. Oke, jadi seperti ini tampilannya merah ya, backgroundnya merah. Lalu di sini, nah hovernya seperti ini, seperti ini. Lalu di sini marginnya saya buat nilai 4, jarak antar kotaknya. Lalu warna kotaknya sini saya buat putih. Misal saya mencetkan X ini, nah maka EA-nya akan otomatis di atas. Dan jika algoritma minimax ini tidak ada, kita tidak bisa menang ya. Jadi hasil akhirnya antara botnya yang menang atau seri. Misal seperti ini, kita main serius ya, nah kita tidak akan bisa menang jika kita main serius sekalipun. Maka jika kita main ngasal, maka botnya akan terus menang. Dan ini ada garis merah sebagai tanda kemenangan, seperti itu. Nah di sini jika permainan sudah berakhir, maka akan bergantian siapa yang bermain di awal. Jadi kan saya ini gantian botnya, nanti setelah ini saya, lalu botnya lagi. Nah seperti itu. Oke, sekian demo Anda project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.